Selamat pagi buat anak-anak Bapak semuanya. Gimana kabarnya pada pagi hari ini? Selamat pagi Pak. Baik, terima kasih. Sebelum kita memulai pembelajaran kita akan menyanyikan lagu kebangsaan sebagai wujud rasa cinta kita kepada tanah air. Baik, terima kasih kepada anak-anak Bapak. Pembelajaran kita pada pagi hari ini mengenai ukuran pemusatan data. Ada beberapa materi prasyaratnya, yaitu materi prasyarat pada pertemuan sebelumnya. Ada yang tahu ini gambar apa, Nak? Histogram Pak. Histogram Pak. Iya, baik, benar sekali. Pertanyaan Bapak, ini ada berapa banyak kelasnya, Nak? 6 kelas Pak. Iya, benar sekali. Ini ada 6 kelas ya, Nak. Kelas yang pertama dari berapa sampai berapa? 19 sampai 125. Kira-kira frekuensinya ini ada berapa, Nak? Ada 2 Pak. Iya, benar sekali, ada 2. Kelas kedua berapa sampai berapa? 126 sampai 133 Pak. Frekuensinya ada berapa, Nak? 6. Iya, benar sekali, ada 6. Kelas ketiga bagaimana? 133 sampai 140 Pak. Ada ya lagi yang mau mengutarakan pendapatnya? 139 Pak. Iya, sampai 139 ya. Ingat lagi mengenai batas atas dan tepi atas. Frekuensinya ada berapa? 10. Iya, benar sekali, 10 ya. Nah, kelas keempat. 110 sampai 146 Pak. Iya, frekuensinya ada berapa, Nak? 4 Pak. Iya, benar. Kelas kelima berapa? 147 sampai 153 Pak. Frekuensinya berapa? 5 Pak. 5. Iya, benar sekali, 5 ya. Ayo, sekarang kelas terakhir, Nak. Berapa sampai berapa? 154 sampai 160 Pak. Frekuensinya ada berapa, Nak? 3 Pak. Banyak datanya ini ada berapa, Nak? 30 Pak. Iya, benar sekali, 30 ya, Nak. Kelas berapa frekuensi terbesarnya? 133 sampai 139. Iya, benar sekali, 133 sampai 139 ya. Kalau misalnya ini pada histogram, kita bisa melihat kelas yang memiliki frekuensi terbesar. Itu kita bisa lihat dari mana, Nak? Yang paling tinggi. Iya, yang paling tinggi. Ini merupakan frekuensi terbesarnya ya. Nah, berarti kalian sudah mengingat. Kali ini kita akan melanjutkan pertemuan kita pada hari ini mengenai ukuran pemusatan data. Adapun manfaat pembelajarannya, kita dapat lihat melalui problem based learning, kita dapat menentukan dan menganalisis ukuran pemusatan data dari tabel distribusi yang akan diberikan, Nak. Dan gambaran manfaat pembelajarannya dapat dilihat seperti ini ya, Nak. Kita dapat menggunakan rata-rata untuk menghitung rapot kenaikan kelas. Atau seperti ini, pernah kalian melihat pemilihan kepala daerah atau pemilihan presiden dan wakil presiden? Pernah
Pak. Pemenang pada hasil pemungutan suara tersebut yaitu dengan cara modus. Inilah dia nak gambaran manfaat pembelajaran kita pada pertemuan kali ini. Adapun kompetensi intinya itu ada 4 nak. Adapun kompetensi dasar kita masih pada pertemuan sebelumnya yaitu kompetensi dasar 32 dan 42. Namun yang berbeda kali ini terletak pada indikator pencapaian kompetensinya nak. Inilah mekanisme kegiatan pembelajaran kita. Pak Tanson melakukan pengamatan dan pengukuran terhadap berat badan 50 orang dalam satuan sentimeter siswa SMA Usana. Dari hasil penelitiannya diperoleh data sebagai berikut. Yang pertama, sajikan rata-rata dari berat badan siswa tersebut. Dan yang kedua, berapakah berat badan siswa yang paling banyak di SMA Usana tersebut? Baik, terima kasih ya. Diketahui data usia pasien penderita COVID-19 di Rumah Sakit Dr. Pringadi Medan selama tahun 2020 disajikan dalam histogram berikut. Apa yang dapat kamu simpulkan mengenai rata-rata usia pasien COVID-19? Dan berapa usia pasien COVID-19 yang paling banyak di Rumah Sakit Dr. Pringadi Medan selama tahun 2020? Ada beberapa langkah untuk menentukan modus pada data majemuk. Yang pertama, kita disuruh menentukan kelas modusnya dulu, di mana kelas modus bisa kita peroleh dari kelas yang memiliki frekuensi terbesar. Kemudian pada data majemuk bisa kita simpulkan seperti ini. Hasilnya adalah X bar atau nilai rata-ratanya adalah 50,92. Sampai di sini paham ya? Nah, inilah mengenai pemusatan data. Baik, terima kasih. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai permasalahan 1 dan permasalahan 2 melalui diskusi kelompok. Pembagian kelompoknya bisa juga dilihat pada LKPD-nya ya, Nak. Silakan kita tinggalkan Meet link utamanya. Kita akan diskusikan secara berkelompok baik permasalahan 1 dan permasalahan 2 yang ada pada LKPD. Sampai di sini paham, Nak? Pak. Baik, silakan kita diskusikan secara berkelompok. Kotak hijau isi dulu. Men. Yang 25 itu kan? Ya. 25, 36, 36. 47, 47, 7. 50, 65, 20, 10. 3. Baik, kelompok 2. Ya, Pak. Ya, Pak. Ada yang mau ditanyakan, Nak? Permasalahan 2 buat dikerjakan juga, Pak. Permasalahan 1 dan permasalahan kedua kita kerjakan secara bersama-sama ya. Kira-kira sampai di sini paham, Nak? Kerjakan aja, Pak. Pak. Oke, silakan dilanjutkan ya. Baik, Pak. Semuanya. Ini aja mudah. Coba itu didapat dari hasil penjumlahan jumlah pasien dikali nilai tengah 1639. Modusnya 50 di sampai 59. 50 sampai 59. Di bawahnya. Oh iya. Ya udah. Masukkan aja tadi. 42 007 5 Baik, untuk kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 dengar suara Bapak, Nak? Baik, silakan kembali ke kelompok besar ya, Nak. Sekarang kita akan mempresentasikan per kelompok ya. Kira-kira kelompok berapa nih yang akan mempresentasikan? Silakan.
Perkenalkan, saya Maria, perwakilan dari kelompok 2, ingin mempresentasikan permasalahan pertama. Dalam permasalahan pertama, terdapat 2 pertanyaan. Pertanyaan pertama, sajikan rata-rata berat badan siswa tersebut. Yang kedua, berapakah berat badan siswa yang paling banyak di SMA Hosana tersebut? Hasilnya adalah 156. Baik, terima kasih. Ada yang ingin memberikan tanggapan, Nak? Silakan, Nak. Waktu dan tempat Bapak berikan. Saya Helen Tendora dari kelompok 1 ingin bertanya kepada kelompok 2. Apa kelebihan dan kekurangan pemusatan data secara tunggal dengan secara kelompok atau frekuensi? Kelebihannya kalau dia penyusunan data secara tunggal, kita benar-benar dapat melihat nilai sebuah data yang berjajar tanpa melakukan perhitungan. Jadi dia akan lebih sederhana daripada data yang disajikan dalam tabel distribusi frekuensi. Bisa dimengerti? Baik, terima kasih. Baik, perkenalkan, karena saya dari kelompok 1 ingin menjelaskan hasil dari kelompok kami. Baiklah, saya akan mempresentasikan permasalahan 2. Nilai min atau rata-rata dapat ditentukan dengan rumus sebagai berikut. Dengan X sama dengan 12.207,5 dibagi 275. Hasilnya yaitu 44,35. Nilai modus dapat ditentukan dengan rumus berikut. Nilai modusnya sama dengan 62,5. Dapat kami simpulkan untuk mencari rata-rata dapat menggunakan min dan mencari usia pasien yang paling banyak di rumah sakit tersebut menggunakan modus. Baik, terima kasih. Ada yang mau menanggapi, Nak, mengenai penyajian kelompok 1? Saya Pak, saya Tuti dari kelompok 3 ingin bertanya, kenapa kita perlu mencari nilai mean dan modus? Silakan untuk kelompok 1 memberikan tanggapan. Saya Helen Tendora dari perwakilan kelompok 1 ingin menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Karena nilai mean dan modus ini nantinya akan kita gunakan untuk mempresentasikan data atau mewakilkan data, hingga dengan mengetahui nilai mean dan modus, kita jadi tahu datanya akan terpusat di mana. Bisa dimengerti? Makasih, bisa dimengerti. Terima kasih buat anak-anak Bapak. Di sini Bapak akan memberikan refleksi atau penguatan. Baik, untuk mencari mean pada data majemuk, kita bisa melakukan rumus XI dikali FI per sigma FI, di mana I-nya dimulai dari kelas pertama sampai pada kelas ke N, di mana XI ini merupakan nilai tengah setiap kelas, sedangkan FI ini merupakan frekuensi setiap kelas. Nilai tengah setiap kelas kita bisa peroleh dari batas atas ditambah batas bawah, kemudian kita bagi 2. Sedangkan sigma FI ini merupakan jumlah keseluruhan atau biasanya kita sebut banyak data. Kemudian untuk mencari modus data majemuk, ada beberapa langkah untuk mencari modus pada data majemuk. Langkah pertamanya kita tentukan dulu kelas modusnya dari frekuensi paling besar. Setelah kita temukan frekuensi terbesarnya, baru kita dapat menentukan nilai modusnya dengan rumus TB ditambah S1, kemudian kita bagi dengan S1 ditambah dengan S2, kemudian kita kali P, di mana keterangannya kita bisa peroleh TB ini tepi bawah kelas modus yang sudah kita dapatkan pada langkah pertama. Sedangkan S1 ini merupakan selisih frekuensi kelas modus dengan kelas sebelumnya. Sedangkan S2 merupakan selisih frekuensi kelas modus dengan kelas sesudahnya. P-nya ini merupakan panjang kelas. Paham, Nak? Sampai di sini? Paham, Pak. Baik, demikian pembelajaran kali ini. Nah, di sini Bapak akan memberikan pengetahuan kepada kalian. Silakan diakses pada bagian kelima Google Form-nya. Nanti hasilnya bisa kamu lihat seperti ini, Nak. Bisa kira-kira, Nak, sampai di sini? Baik. Kepada anak-anak Bapak, jaga kesehatan, jauhi keramaian, dan tetap menggunakan masker. Salam sehat selalu. Sebelum kita menutup pembelajaran kita, siapa yang membawa doa, Nak? Silakan. Amin, terima kasih. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Kepada anak-anak Bapak, tetap semangat dan terima kasih. Terima kasih Pak, selamat siang. Selamat siang.